Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Abizar Maulana, masih di kisah nyata dalam cerita. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Kutukan di Balik Gunung. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa seperti biasa subscribe dan tekan ikon loncengnya, serta like, share, dan komentarnya. Mari pakai headsetnya, kita masuk ke dalam ceritanya. Inilah dia kisah nyata dalam cerita. Kutukan di Balik Gunung. Dunia ini tidak ada orang yang baik-baik saja. Setidaknya itulah yang dipercaya oleh penduduk desa kecil di kaki Gunung Muria. Desa itu penuh dengan cerita-cerita mistis, tragedi yang tak terjelaskan, dan bayang-bayang kegelapan yang selalu menghantui. Sebuah desa yang seolah-olah telah terkutuk oleh nasib yang tak bisa dihindari. Semuanya dimulai dari satu malam berdarah, di mana para penduduk desa menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan gunung itu, dan mereka semua adalah bagian dari rahasia kelam yang telah lama tersembunyi. Tahun 1965, sebuah tragedi besar yang mengguncang desa itu. Seorang pemuda desa, sebut saja namanya Jaka. Pemuda itu hilang secara misterius di tengah malam saat ia mendaki Gunung Muria bersama kelompok temannya. Beberapa hari kemudian, tubuhnya ditemukan di tebing dengan kondisi yang sangat mengenaskan, seolah-olah dicabik oleh makhluk buas. Keluarganya yang bersumpah mulai mendengar suara aneh di rumah mereka setelah pemakaman. Seiring berjalannya waktu, bukan hanya suara-suara, namun penampakan makhluk bayangan yang semakin sering muncul, baik di rumah maupun di desa. Orang-orang mulai merasakan kehadiran gelap yang tidak dapat dijelaskan, dan satu persatu orang-orang desa mulai menghilang secara misterius. Penduduk desa menjadi takut dan mulai menyalahkan satu sama lain. Mereka percaya bahwa Jaka membawa kutukan dari gunung tersebut dan membuat desa mereka terkena sial. Orang-orang yang sebelumnya saling percaya kini mulai saling curiga. Tidak ada lagi yang berani pergi ke gunung atau bahkan keluar di malam hari. Sepertinya tak ada cara untuk lepas dari teror ini. Di tengah kepanikan yang melanda, seorang tokoh sepuh desa bernama Mbah Rahman, yang dikenal dengan pengetahuannya tentang adat dan spiritualitas, akhirnya buka suara. Ia mengatakan bahwa ada rahasia yang lebih dalam tentang desa mereka dan gunung itu. Konon, pada zaman kolonial, tentara Belanda pernah membunuh satu keluarga di desa tersebut karena transmisi mereka terlibat dalam gerakan perlawanan. Sebelum mati, sang kepala keluarga mengutuk siapapun yang tinggal di desa itu dengan kutukan abadi. Mbah Rahman menyarankan untuk melakukan sebuah ritual besar di puncak Gunung Muria untuk memutus kutukan tersebut. Namun, ritual ini membutuhkan pengorbanan yang besar. Harus ada yang rela menjadi perantara antara dunia manusia dan dunia arwah yang telah terusik. Para penduduk desa merasa terjebak antara ketakutan dan harapan. Namun tak ada yang berani menawarkan diri untuk mengorbankan nyawa mereka. Ketika ketegangan semakin memuncak, seorang pemuda bernama Bayu, saudara Jaka, akhirnya menawarkan diri untuk menjalani ritual. Meski banyak yang menentangnya, Bayu merasa bahwa inilah satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan dan menyelamatkan desanya dari kehancuran. Bersama Mbah Rahman dan beberapa tokoh desa lainnya, Bayu melakukan perjalanan ke puncak Gunung Muria.
Di sana mereka mendirikan altar dan mulai menjalankan ritual yang melibatkan mantra-mantra kuno, sesajen, dan komunikasi dengan arwah-arwah yang telah lama terperangkap di gunung itu. Malam semakin larut dan perlahan-lahan angin gunung berubah menjadi suara bisikan-bisikan samar yang penuh dengan ancaman. Arwah-arwah itu menuntut balasan atas darah yang telah ditumpahkan, dan Bayu harus membuat keputusan yang menentukan nasib desanya. Dalam suasana yang semakin mencekam, Bayu memohon agar arwah-arwah tersebut meninggalkan desa dan membiarkan penduduknya hidup dengan damai. Di saat-saat akhir, Bayu merasakan tubuhnya ditarik ke arah jurang di mana Jaka dulu ditemukan. Namun alih-alih melawan, Bayu menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kekuatan gelap itu. Sesaat sebelum ia terjatuh, Mbah Rahman berhasil menyelesaikan mantra terakhirnya. Dan seketika suasana di gunung berubah. Angin tiba-tiba berhenti. Bisikan-bisikan itu tiba-tiba menghilang. Dan ketenangan desa yang aneh tiba-tiba dirasakan. Kutukan di desa itu akhirnya berakhir. Namun tidak tanpa pengorbanan. Kematian Bayu menjadi legenda, dan ia dianggap sebagai pahlawan yang menyelamatkan desanya dari kehancuran. Kisah ini menjadi peringatan bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap dosa yang tersembunyi. Percayakah Anda bahwa kejahatan selalu berbalas? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengawasi kita? Jangan abaikan tanda-tanda di sekitar Anda, karena terkadang dunia ini jauh lebih kelam daripada yang kita duga. Apa yang terjadi di desa itu adalah bukti bahwa kegelapan selalu mengintai, siap menyeret siapapun yang berani menantangnya. Siapkan diri Anda, karena mungkin malam ini adalah giliran Anda. Selesai. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman semua bisa terhibur. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan, dan maaf pula jika ceritanya terlalu pendek. Harap dimaklum karena ini pun disempat-sempatkan di saat kesibukan padat banyak kerjaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan tekanin ikon loncengnya, serta like, share, dan komentarnya. Terima kasih atas segala dukungannya. Semoga Allah melancarkan rezeki untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.